video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenal keberagaman dan ekosistem laut. Tujuan pembelajaran. 1. Untuk memahami pentingnya keanekaragaman hayati laut. Mengetahui pentingnya setiap spesies yang ada di lautan. Yang kedua, mengenal berbagai jenis hewan dan tumbuhan laut. Untuk mengidentifikasi spesies laut yang berbeda. Yang ketiga, untuk mengetahui peran ekosistem laut, untuk memahami kontribusi laut pada kehidupan manusia. Serunya mengenal ekosistem laut. Apa itu ekosistem laut? Ekosistem laut adalah kehidupan yang ada di laut, tempat hewan, tumbuhan, dan lingkungan laut saling bergantung. Contohnya, ikan, terumbu karang, dan rumput laut, dan air laut bekerja sama agar mereka bisa hidup seimbang. Siapa saja yang tinggal di laut? Ikan kecil dan ikan besar, mamalia laut, terumbu karang, tumbuhan laut, hewan bercangkang, dan masih banyak hewan-hewan yang tumbuh di laut. Selanjutnya, ekosistem laut. Ekosistem laut terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu alga. Alga laut menghasilkan oksigen, menyediakan makanan dasar, serta mendukung habitat berbagai organisme sehingga menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan dengan baik. Yang kedua, plankton. Plankton menyediakan makanan dasar bagi banyak organisme laut, menghasilkan oksigen, serta menjaga keseimbangan rantai makanan pada ekosistem laut yang stabil. Yang ketiga, ikan. Ikan menjaga keseimbangan laut dengan mengontrol rantai makanan, mendukung keanekaragaman hayati, serta menyediakan sumber nutrisi bagi organisme laut di sekitarnya. Yang terakhir, hiu. Hiu berperan menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan mengendalikan populasi mangsa, mencegah penyakit menyebar, serta mempertahankan kesehatan rantai makanan yang stabil. Ciri-ciri ekosistem laut. Yang pertama, airnya asin. Yang kedua, luas dan dalam. Yang ketiga, banyak jenis hewan hidup bersama. Yang keempat, saling membutuhkan satu sama yang lain. Peran ekosistem dalam laut. Yang pertama, alga laut sebagai produsen. Alga laut menghasilkan oksigen menjadi produsen utama, serta menyediakan makanan dan habitat bagi berbagai organisme laut lainnya. Yang kedua, plankton sebagai konsumen yang pertama. Plankton menyediakan makanan dasar, menghasilkan oksigen, serta menjadi keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut yang sangat penting. Tiga, ikan sebagai konsumen yang kedua. Ikan menjaga keseimbangan laut dengan mengontrol populasi organisme kecil, serta menjadi sumber makanan predator besar. Yang keempat, hiu sebagai konsumen yang ketiga. Hiu menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan mengatur populasi mangsa serta mempertahankan rantai makanan alami yang penting. Jenis-jenis hewan di laut. Hewan di laut sangat beragam. Antara lain ada 4 jenis hewan yang ada di laut. Yang pertama, ikan. Yang kedua, mamalia laut. Yang ketiga, hewan bertubuh lunak. Yang keempat, hewan bercangkang. Hewan yang ada di bawah laut. Ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki bentuk tubuh yang transparan. Udang, sensitif terhadap perubahan lingkungan, suhu atau salinitas. Cumi-cumi, mampu bergerak cepat dan memiliki saraf unik. Penyu, mampu berenang jauh dan memiliki umur panjang. Gurita, memiliki 8 lengan dan tubuh lunak. Kuda laut, memiliki berbagai warna tergantung kondisi lingkungan dan suasana hatinya. Hiu, salah satu predator lautan, memiliki indera penciuman yang tajam. Paus biru, hewan terbesar di bumi, panjang bisa mencapai 30 meter dan berat 200 ton. Selanjutnya, berbagai hewan bawah laut. Ikan pemancing. Ikan ini memiliki ciri khas antena bercahaya di kelapanya untuk menarik mangsa. Ikan dayung.
Ikan ini dikenal sebagai naga laut dengan ukuran tubuhnya yang panjang dan besar. Insopoda raksasa. Makhluk laut ini dikenal sebagai kutu laut yang bisa menggulung saat dirinya terancam. Gurita vampir. Meski namanya vampir, gurita ini tidak memiliki taring, tetapi mantel yang mirip seperti jubah. Gurita raksasa. Gurita raksasa ini bisa mencapai panjang 13 meter dan merupakan hewan yang sangat cerdas. Cacing tabung. Cacing tabung raksasa bisa tumbuh hingga 3 meter dan tidak memiliki lambung ataupun mulut. Manfaat hewan laut. Hewan laut bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan laut. Kedua, sebagai sumber makanan. Tiga, menjadi daya tarik wisata. Pentingnya menjaga ekosistem laut. Yang pertama, sebagai sumber oksigen. Lautan menghasilkan lebih dari 50% oksigen di atmosfer bumi, sebagian besar melalui fitoplankton, tumbuhan laut kecil yang berfotosintesis. Yang kedua, sebagai sumber ekonomi. Banyak orang bergantung pada lautan untuk mata pencarian, baik dari perikanan, pariwisata, transportasi laut, hingga industri farmasi yang mengembangkan obat-obatan dari organisme laut. Ketiga, pengendalian iklim. Membantu mengatur iklim global dengan menyerap karbon dioksida dan melepaskan energi secara perlahan yang penting untuk kestabilan suhu bumi. Yang keempat, melestarikan keragaman hayati. Ekosistem laut yang sehat mendukung ribuan spesies, dari plankton hingga predator besar seperti hiu. Setiap organisme memiliki peran dalam rantai makanan dan siklus nutrisi laut. Warisan generasi mendatang. Melestarikan warisan alam memungkinkan generasi mendatang menikmati dan memanfaatkan kekayaan laut, termasuk keanekaragaman hayati, keindahan alam, dan sumber daya laut. Ayo jaga laut. Mari bersama-sama kita menjaga laut agar laut kita lestari dan tetap indah. Yang pertama, kita menjaga laut dengan mengurangi penggunaan plastik. Plastik sekali pakai adalah ancaman terbesar bagi lautan kita. Gunakan alternatif yang ramah lingkungan. Yang kedua, dukung supaya konservasi. Partisipasilah dalam kegiatan konservasi laut dan kampanye bersih-bersih pantai. Yang ketiga, jaga kebersihan pantai. Jangan tinggalkan sampah di pantai, bawa pulang sampah Anda dan buang di tempat yang tepat. Edukasi dan peduli. Sebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan laut kepada teman dan keluarga. Mari bersama-sama kita menjaga laut agar laut kita tetap lestari. Ekosistem laut merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Laut menyediakan makanan, mengatur iklim, serta menjadi habitat bagi jutaan spesies. Namun, ekosistem ini menghadapi berbagai ancaman seperti pencemaran, penangkapan ikan berlebihan, dan kerusakan terumbu karang. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga dan melestarikan laut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik, serta memanfaatkan sumber daya laut secara bijak agar kelestariannya tetap terjaga untuk masa depan kita.